Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi mahasiswa ataupun guru-guru yang berada di seluruh Indonesia. Baik, sini saya akan menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi untuk kelas matematika, membentuk grafik. Sini kita menggunakan berbantuan VR, video reality, di mana kita akan mengajak siswa-siswa kita untuk eh, berada di dunia dimensi yang lain, gitu ya. Jadi kita tidak berada di dalam kelas, kita juga tidak berada di eh, lingkungan sekitar kita, gitu. Tapi kita berada di dunia dimensi lain yang itu bisa kita buat atau kita setting. Eh, di mana settingan saya di sini ingin menampilkan kondisi lingkungan yang bersih, ya, lingkungan yang sehat. Kalau kita lihat di sini eh, ada dua rumah, kemudian ada dua orang. Di sini kita coba akan bagaimana sih untuk eh, me- memperkenalkan kelas membentuk grafik kepada siswa-siswa kita, gitu ya. Kita coba tampilkan. Baik, di sini juga kita bisa setting suara, ya, suara seperti kita berada di eh, alam, gitu ya, suara-suara alam, terdengar suara burung, gitu ya. Di mana kita juga bisa sambil belajar, gitu. Nah, di sini saya coba menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang biasanya sudah umum dilakukan dalam eh, proses pembelajaran kurikulum Merdeka, ya. Di mana siswa-siswa kita itu sudah kita kelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang eh, itu nanti akan membedakan antara kelompok satu dan yang lainnya. Jadi setiap kelompok itu tidak heterogen, tapi kelompok itu adalah kelompok homogen. Misalkan saja kita lihat berdasarkan gaya belajarnya. Misalkan kita bagi menjadi tiga, ada kelompok auditori, kelompok kinestetik, ataupun kelompok visual. Nah, sebetulnya dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk kelas membentuk grafik, ini siswa sebenarnya kita kelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Ada yang kemampuan grafiknya tinggi, ada yang kemampuan grafiknya sedang-sedang, gitu ya. Kemudian ada yang kemampuan grafiknya tidak bisa sama sekali, gitu. Nah, bagaimana untuk mengetahui kelompok-kelompok tersebut, gitu. Nah, si guru itu bisa memberikan tes, gitu ya, memberikan tes untuk mengetahui apakah dia termasuk kelompok yang membentuk grafiknya itu sangat kuat ataupun sedang-sedang dan ataupun lemah dengan menggunakan ini instrumen penalaran kovariasional miliknya Thomson, gitu ya. Nah, ini seperti di dalam video ini kita coba perlihatkan, gitu ya. Varying magnitudes. One item, 2 minutes. The values of U and V shown below vary. Sketch a graph of the value of U relative to the value of V. Nah, ini bisa dilihat bahwa garis tebal itu dia bergerak, ya.
dia bergerak sehingga bagaimana sih eh, grafik yang bisa dibuat ketika ada sumbu U dan sumbu V yang bergerak seperti eh, gambar di video ini gitu. Nah, kalau kita perlihatkan dia akan bergerak seperti ini gitu ya. Silahkan siswa-siswa menuliskan grafik yang bisa terbentuk dari video ini gitu ya. Baru setelah itu si guru akan melihat atau mendeteksi atau istilahnya ini kalau di dalam kurikulum Merdeka asesmen diagnostik gitu ya. Jadi asesmen diagnostiknya itu menggunakan instrumen ini untuk melihat apa namanya eh, 1 minute remaining. kekuatan siswa dalam membentuk grafik itu seperti apa gitu ya. Oke, ini waktunya tidak banyak, hanya sekitar 2 menit untuk membuat grafik. Kalau tidak salah ini diulang sebanyak 7 kali kalau tidak salah. Jadi ini diulang-ulang lagi sampai siswa itu benar-benar membentuk grafik yang sesungguhnya 30 dari seconds. bentuk seperti ini seperti apa. Ini sepertinya sudah yang terakhir. Oke, oke, sudah selesai ya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi setelah kita kelompokkan menjadi beberapa Please turn kelompok, the page. beberapa Varying kelompok, magnitudes. oke, One item, 2 minutes. sudah selesai ya. Oke, nah sekarang yang berikutnya adalah eh, ketika sudah di dalam bentuk kelompok, kemudian kita coba eh, memberikan tugas kepada masing-masing kelompok, tentunya dengan tingkatan yang berbeda karena kemampuan mereka berbeda. Jadi misalkan saja di sini ada tugas satu ya, itu ini akan bergerak menuju ke tugas satu dan dia akan menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi yang pertama adalah buatlah grafik antara volume dan ketinggian botol. Gitu. Nah, botol yang dimaksud itu adalah botol yang ini. Gitu. Botol yang ini yang dimaksud. Jadi eh, bagaimana sih siswa bisa menggambarkan bentuk grafik antara ketinggian dengan volume ketika botol ini terisi dengan air. Gitu. Nah, silakan dimulai ketika akan diisi itu nanti seperti apa kita akan diisi air. Nah, tentu semakin kita isi, semakin tinggi botol ini. Nah, itu bentuk grafiknya seperti apa, gitu ya. Kemudian volume, tentu volumenya sedikit, kemudian dia akan bertambah banyak dan seterusnya. Nah, itu juga seperti apa grafiknya yang bisa terbentuk dari botol ini, gitu ya. Nah, itu tugas yang pertama. Terus kemudian ke tugas yang kedua di sini. Nah, jadi dia eh, akan menjelaskan bagaimana tugas dua. Ya. Tugas dua di sini sama untuk membuat grafik antara volume dan ketinggian ya dari botol ini. Volume dan ketinggian dari botol ini itu seperti apa? Tuh. Nah, silahkan siswa-siswa untuk membuat. Nah, ini sudah terisi air. Bagaimana kalau air ini kita kosongkan, gitu ya. Nah, bentuk grafik hubungan antara volume dan ketinggian itu seperti apa, gitu ya. Nah, ketika ingin kita kosongkan, ketika kita ingin minum, itu bentuknya seperti apa. Nah, jadi itulah pembelajaran berdiferensiasi. Nanti
siswa kita bisa ajak ke berbagai tempat, kita bisa mengajak ke berbagai tempat yang bisa kita setting menggunakan video reality. Eh, jadi sebetulnya siswa itu bisa mengakses ini gitu ya dari berbagai tempat. Jadi mereka bisa langsung masuk ke tempat ini di masing-masing tempat gitu ya, di masing-masing rumah untuk melihat kondisi yang sebenarnya dalam hal ini tuh dalam kelas pembelajaran matematika gitu ya. Jadi mereka bisa masuk langsung ke virtual reality ini untuk melihat gambarannya itu seperti apa gitu. Nah, silakan bagi mahasiswa ataupun Bapak Ibu guru untuk mengaplikasikan ini di dalam proses pembelajarannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.